Oke, baik, kita mulai materi untuk pertemuan kita pada hari ini, yaitu judul materinya adalah barisan dan deret aritmatika. Sebenarnya nanti ada satu lagi, yaitu barisan dan deret geometri. Nah, untuk barisan aritmatika, apa itu barisan aritmatika? Nah, definisinya adalah barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan, ya, jadi barisan bilangan ya. Minggu lalu kan kita udah bahas tentang bilangan, sistem bilangan real. Nah, sekarang kita ke barisan bilangan. Barisan bilangan yang, nah, selisih, jadi selisih perbedaannya, selisih. Setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Jadi selisih antara dua suku yang berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. Nah, sebenarnya ini materinya udah pernah kalian pelajari waktu SMP atau SMA gitu ya. Jadi barisan bilangan. Jadi saya punya sederetan bilangan, barisan bilangan yang kalau kita lihat polanya setiap dua suku yang berurutan itu bedanya selisihnya tetap gitu ya. Nah, bilangan yang tetap tersebut disebut sebagai beda atau pembeda gitu ya, dan dilambangkan dengan B nantinya. Jadi selisihnya itu kan tetap tuh ya. Nah, bilangan yang tetap itu disebut beda. Jadi selisihnya itu disebut beda. Bedanya itu tetap gitu ya. Nah, perhatikan barisan-barisan bilangan berikut ini. Contoh yang A. Yang A itu barisan bilangannya adalah 1, 4, 7, 10, 13. Nah, ini adalah barisan aritmatika. Kenapa ini disebut barisan aritmatika? Karena kalau kita lihat, selisih dua suku itu artinya urutannya gitu ya, bilangannya. Misalkan satu ini dia adalah suku pertama, 4 suku kedua, 7 suku ketiga, 10 suku keempat, dan seterusnya. Jadi selisih antara dua suku yang berurutan itu selalu tetap atau sama gitu ya. Satu ke tiga selisihnya berapa? Satu ke empat, satu ke empat selisihnya berapa? Tiga. Empat ke tujuh selisihnya tiga. Tujuh ke sepuluh tiga. Sepuluh ke 13 juga tiga. Jadi ini bedanya adalah tiga. Nah, untuk yang B, 2 ke 8 selisihnya 6, 8 ke 14 juga 6, 14 ke 20 juga 6. Maka ini adalah bedanya 3. Begitupun dengan barisan yang C, 30 ke 25 selisihnya, nah hati-hati di sini selisihnya negatif 5 gitu ya, karena dia turun barisannya. 25 ke 20 selisihnya negatif 5. 20 ke 15 selisihnya negatif 5. Maka B-nya adalah negatif 5 gitu ya. Ini B-nya 6, sorry. Nah, ini adalah contoh dari barisan aritmatika. Jadi beda antara dua suku yang berurutan itu adalah tetap, atau selisih antara dua suku yang berurutan adalah tetap konstan. Oke. Nah, jika UN adalah suku ke N, jadi nanti suku pertama itu dinyatakan dengan huruf U ya. U1 berarti bilangan yang dituliskan yang pertama. U2 bilangan yang ditulis kedua atau suku. Di sini bahasanya pakai suku. Jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmatika, nah maka berlaku. Jadi beda itu kan tadi selisih antara dua, beda, B itu kan beda ya. Beda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Atau bisa kita rumuskan UN itu beda itu sama dengan UN dikurangi UN min 1 suku yang sebelumnya. Kalau kita punya U5 berarti dia dikurangi U5 dikurangi 1 U4 gitu. U3 dikurangi U2. U2 dikurangi U1. Jadi beda itu adalah selisih dua suku yang berurutan atau UN dikurangi UN min 1. Nah, rumus umum suku ke N barisan aritmatika dengan suku pertama kita tulis sebagai U1. Biasanya U1 itu kita lambangkan dengan simbol A. Jadi nanti ada suku pertama, suku U1 itu kita simbolkan dengan A. Tadi beda itu kita simbolkan dengan si B. Jadi ada A, ada B gitu ya. Biar gampang ingatnya. Nah, suku ke N, rumus umum, jadi ini adalah rumus umum suku ke N dari suatu barisan aritmatik itu disimbolkan atau dirumuskan dengan A itu adalah U1, suku pertama ditambah N min 1 kali B. Nah, ini adalah rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika. Nanti kita cari ini, kok dapat rumus ini tuh dari mana? UN sama dengan A plus N min 1 kali B ini kali ya. Kali B ini dari mana gitu ya. Nah, mungkin kalian udah pernah belajar dulu waktu SMA. Tadi kan U1 itu kita simbolkan dengan huruf A ya. Ini hanya simbol saja. U1 sama dengan A, U2 itu, nah U2 itu kan berarti
Karena beda itu kan tadi U2 dikurangi U1 ya. Berarti U2 sama dengan U1 ditambah B. Tinggal dibalikin aja ya, U1 ditambah B. Berarti U2 itu U1 tambah B. U1-nya itu kan A, jadi U2 adalah A tambah B. U3 adalah U2 ditambah beda. U2-nya apa? U2 itu A tambah B. Tambah B lagi, B yang ini ya. Jadi A tambah 2B. U4 itu apa? Ya U3 tambah beda gitu kan. U3 itu apa? U3 itu yang atas ini. A tambah 2B. Tambah lagi si B yang ini. Jadi A tambah 3B. U5 sama dengan U4 tambah B. A tambah U4 itu A tambah 3B. Nah, ditambah B lagi jadi A tambah 4B. Jadi kelihatan di sini polanya ya. U1 itu A, U2 itu A tambah B, U3 itu A tambah 2B. Nah, ini kan satunya sebenarnya 1B, 2B, 3B, 4B. Kalau U5 itu A tambah 4B. Berarti kalau U6 A tambah 5B. U7 A tambah 6B. Ya berarti UN sama dengan A tambah, nah kalau di sini 7, di sini 6. Kalau di sini 6, di sini 5. Berarti kalau sininya N, sininya adalah N min 1. UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. Gitu ya. Karena kalau U5, tadi kita dapatnya A tambah 5 dikurangi 1 B. Atau A tambah 4B. Gitu kan. Nah, U5 A tambah 4B, U4 A tambah 3B, U3, dan seterusnya. Berarti UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Misalkan U1000, U100 dulu deh. U100 sama dengan A tambah 99 kali B. Ini dikurangi 1. U1000, A tambah 999. Gitu ya. Gampang. Nah, UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B itu adalah bedanya, N-nya itu nanti banyaknya suku. Banyaknya suku ada berapa? Suku ke-5 berarti ya banyaknya suku harus ada 5 gitu ya. Oke, contoh. Tentukan suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan berikut. Nah, ini ada barisan min 3, 2, 7, 12. Nah, kita cari dulu. A-nya jelas ya, A-nya berapa? A itu adalah suku pertama, A-nya adalah min 3. Beda itu apa? Beda itu selisih 2 suku. Min 3 kedua itu selisihnya berapa? Min 3 kedua harus nambahnya berapa? Nambah 5 ya. 2 ke 7 juga nambah 5, ini juga nambah 5. Berarti bedanya adalah 5. Suku ke-8. Nah, kita tadi punya UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 kali B. Berarti kalau U8 adalah A tambah 8 dikurangi 1 kali B. A-nya berapa? Ini dulu. A tambah 7 kali B. A-nya berapa? A-nya adalah min 3. Tambah 7 kali B-nya adalah 5. Nah, hati-hati. Kemarin kita udah belajar sistem bilangan. Operasi pada sistem bilangan. Kalau ada tambah, ada kali, apa dulu yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kalinya dulu ya. 7 kali 5 adalah 35. Berarti ini jawabannya berapa? 32 ya. Oke, jadi suku ke-8 adalah 30. Kemudian suku ke-20. Suku ke-20 berarti sama dengan A tambah N-1 kali B. Rumusnya sama ya. A tambah, karena N-nya adalah 20, berarti 20 dikurangi 1 kali B. A tambah 19 kali B. A-nya berapa? Min 3 tambah 19 kali B-nya berapa? B-nya 5. Oke, berarti berapa nih? 19 kali 5, 95 ya. Oke, berarti jawabannya 90. Gampang ya? Nah, contoh yang kedua, diketahui barisan aritmatika 2, 1, 4, 7, dan seterusnya sampai 40. Nah, pertanyaannya sekarang bukan menentukan suku keberapa, tapi banyaknya suku pada barisan tersebut. Nah, jadi si UN-nya ini, yang terakhirnya ini kan 40. Nah, N-nya itu sampai berapa? Ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, sampai yang terakhir itu ada 40, itu suku keberapa dia? Gitu. Jadi pertanyaannya banyaknya suku, berarti N yang kita tanya, yang kita cari gitu ya. Nah, UN itu kan tadi apa rumusnya? A tambah N-1 kali gitu ya. A-nya berapa?
UN-nya berapa UN-nya? UN-nya adalah yang suku terakhir. UN-nya itu adalah 40. A-nya itu berapa? A-nya itu adalah negatif 2. Tambah. Nah, N-nya kan kita nggak tahu. Kita cari nanti. B-nya apa? B-nya min 2 ke 1 selisihnya berapa? 3 ya. 1 ke 4 juga 3. 4 ke 7 juga 3. Jadi B-nya adalah 3. Nah, tinggal kita cari nanti dapat N-nya berapa. Tambah ini kali 3. 3N min 3. Nah, berarti 40 sama dengan min 5 tambah 3N. Berarti 3N sama dengan 45. N-nya berapa? 45 dibagi 1,15. Ya, jadi banyaknya suku adalah 15. Oke, berikutnya adalah deret aritmatika. Deret aritmatika ini ya hampir sama lah dengan barisan aritmatika. Bedanya apa? Bedanya, nah kalau di deret ini, kita misalkan tadi kan U1, U2, U3 sampai UN itu adalah suku-suku di dalam barisan aritmatika gitu ya. U1 itu adalah suku pertama, bilangan yang pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya sampai UN atau suku ke M. Nah, kalau tiap sukunya kita jumlahkan, nah hasil penjumlahannya itu yang disebut sebagai deret aritmatika, gitu ya. Dengan UN-nya tadi, kalau di barisan aritmatik tadi UN itu kan rumusnya A tambah N min 1 kali B, gitu ya. Nah, deret aritmatika, jadi deret aritmatika itu apa? Deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Jumlah N suku pertama. Jadi kalau ada 10 suku, ya 10 suku pertama yang kita jumlahkan gitu ya. Nah, jumlah N suku pertama dari suatu barisan aritmatika atau barisan bilangan biasa dinotasikan dengan huruf S. S dari kata sum gitu ya. Dengan demikian, nah kalau SN itu berarti jumlahan dari N suku pertama gitu ya. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Jadi kalau S1 ya jumlah suku pertama aja. Kalau S2 berarti U1 tambah U2. S3 ya berarti U1 tambah U2 tambah U3. Nah, jadi kalau SN U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, untuk memahami langkah-langkah dalam menentukan rumus SN, deret aritmatika, perhatikan contoh berikut. Diketahui suatu barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14 gitu. Nah, tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Nah, ini kalau kalian jumlahin berapa ini kira-kira? 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 gampang ya. Ya, jadi jumlah 5 suku pertama itu berarti U1 tambah U2, 3, U4 tambah U5. I2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 4. Berapa tuh? 10. Ini 16. 16 tambah 14, 30. 40 gitu ya. Nah, kalau sukunya sedikit dan angkanya masih kecil-kecil seperti ini, bilangannya masih yang sederhana, itu gampang kita menentukan S5. Jadi kalau angkanya sudah besar atau sukunya makin banyak, bagaimana kita menentukan jumlahannya gitu ya. Nah, ini kalau S5, kalau pertanyaan saya S100 gitu misalnya. Nah, masa kita harus jumlahin satu-satu seperti ini kan repot sekali gitu kan. Oke, nah kita punya rumus untuk menentukan deret aritmatika atau jumlahan N suku pertama dari suatu deret aritmatika. Nah, rumusnya adalah Sn sama dengan setengah N atau N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Atau karena kita tahu tadi UN itu sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, berarti ini 2A itu berarti A tambah N-1 kali B. Nah, ini adalah A tambah N-1 kali B itu adalah rumus si UN. Jadi A tambah, A-nya ini ya. A tambah UN setengah kali A tambah UN. Oke, jadi ini sama aja rumusnya. Jadi mau pakai N per 2 kali setengah N atau N per 2 kali A tambah UN atau setengah N per 2 kali A tambah UN itu A tambah N-1B. Jadi sama aja ya, N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Tuh, nah ini adalah rumus SN, di mana UN-nya itu adalah suku ke N-nya itu ya
banyaknya bilangan gitu ya. Kalau di sini pasti bilangan asli, banyaknya bilangan berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. B-nya itu adalah beda. A-nya itu tadi apa? Suku pertama ya, ketinggalan di sini. Jadi N di sini misalnya S10 ya, berarti 10 dibagi 2 gitu ya. Nanti ini 10 dikurangi 1, A-nya berapa, B-nya berapa. Tuh. Oke, contoh. Carilah jumlah. Nah, kalau misalkan pertanyaannya 100 suku pertama, nah, nggak mungkin kita jumlahin satu-satu ya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 dan seterusnya. Jadi kita bisa pakai rumus yang tadi. N sama dengan N2 kali 2A tambah N-1 kali B. Nah, kita bisa pakai rumus ini. Berarti N-nya berapa? Jumlah 100 suku pertama, berarti N-nya 100. A-nya berapa? A itu adalah suku pertama. Suku pertamanya 2. B-nya berapa? Ya, ini gampang banget. B-nya 2, ke 4, dan ke 6, ke 8. Ini pasti B-nya 2 ya. B-nya 2. Berarti N. N-nya S100, sorry ya. S100, jumlah 100 suku pertama. 100 berarti 100 bagi 2 kali 2 kali. A-nya berapa? A-nya 2. N-nya 100 dikurangi 1. B-nya juga 2. Jadi berapa ini? 50 kali 4 tambah 99 kali 2. Berarti 50 kali 4 tambah 18, 198. Ya, berarti 50 kali berapa nih? 202 ya. 202. Nah, berapa nih? 50 kali, oh sorry. 50 kali 202 itu berapa? Oke, 202 kali 5, 10, 1, 10, berarti 10, 1, tambah 0 gitu ya. 10.100. Ini jawabannya 10.100. Nah, sebenarnya kalau kalian lupa rumus ini juga bisa mengerjakannya. Caranya gimana? Nah, jadi sebenarnya rumus ini tuh dulu ditemukannya dari seorang anak SD gitu ya. Dulu belum ada SD kali ya, ilmuwan yang masih muda sekali, umurnya masih kecil, tapi dia udah bisa berpikir sejauh ini menemukan rumus ini gitu ya. Jadi dia awal mula ditemukan rumus ini adalah ketika ada seorang ilmuwan, dulu belum ilmuwan ya. Dia anak kecil dikasih soal sama gurunya gitu ya. Coba kamu ngerjain 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100 ya. Nah, ini berapa? Nah, kita mungkin dulu waktu SD disuruh ngerjain ini bingung gitu ya. Gimana ini ngerjainnya? Nah, si anak kecil itu, ya, ilmuwan itu nanti cari sendiri ya siapa ilmuwan itu yang menemukan rumus deret ini. Nah, dia ngerjainnya gimana? Dia simbolkan ini sebagai S1. Berarti jumlahan deret yang pertama. Bukan S1 yang tadi ya, kalau yang tadi S1 sama dengan U1 gitu kan ya. Nah, ini cuma penyimbolan aja. Ini namanya S yang pertama. Kemudian dia tulis lagi tapi dengan urutan yang terbalik. Berarti 99, 98 dan seterusnya sampai di sininya kan berarti di sini ada 99 gitu ya. Jadi di sini ada 2, ini 1. Sama aja kan? Nah, ini juga S. Ya, ini terserah sih mau dipakai S1 atau S aja. S aja kali ya, S aja. Jadi ini jumlahan kita tulis sebagai S, ini juga S. Karena apa? Sebenarnya ini sama ya, cuma dibalik aja. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 99 tambah 100. Nah, ini juga sama kita tulis, cuman kita tulisnya terbalik. 100, 99, 98 dan seterusnya sampai 2. Kemudian dia jumlahkan. Nah, terus berarti ini berapa? 1 tambah 100, 101. 2 tambah 99, 101. 3 tambah 98, 101. Nah, terus ternyata semuanya hasilnya 101. 100 tambah 1, 101. Sorry, 101. S tambah S berarti 2S. Berarti jumlahannya berapa? Sorry. Jumlahannya berapa? Ya, berarti kan S sama dengan 101 tambah 101 tambah 101 dan seterusnya tambah sampai 101 yang terakhir. Ya, ini dibagi 2. Makanya ini ada N per 2 gitu ya. Nah, dari rumus ini. Nah, 101 kali 101, nah ini ada berapa banyak sih sukunya? Dari 1 sampai N itu, dari 1 sampai 100 itu ada berapa suku? Ada 100 suku ya, berarti 100 kali
101, kan 101 tambah 101 tambah 101 berarti sebanyak 100 gitu ya. 100 kali 101 dibagi 2. Ini adalah jumlahnya. Nah, 100 itu tuh sebagai apa sih? Dia sebagai N-nya. Jadi N per 2. Suku pertama itu 1, suku terakhir itu adalah 100. Jadi suku pertama itu adalah 1, terakhirnya itu 100. Nah, jadilah rumus Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. UN-nya itu apa tadi? UN-nya itu adalah apa tadi? A tambah N-1 kali B. Jadi sama rumus Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N-1 kali B. Itu ya, ini rumus deret. Nah, jadi awal mulanya dari cerita yang tadi. Oke, jadi udah tahu rumus deret. Nah, sekarang hitunglah jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Jumlah semua bilangan asli kelipatan 3. Berarti yang kurang dari 100. Berarti kira-kira berapa aja sih S-nya jumlahannya? Dan ada berapa banyak sukunya gitu kan? 3. Jumlah bilangan asli kelipatan 3 berarti 3, 6, 9, sampai berapa kira-kira? Kelipatan 3 itu berarti 99 ya. Nah, 3 tambah 6 tambah 9. Nah, sekarang tentukan jumlah ini semua sama dengan berapa. Oke, caranya gimana? Caranya kita harus tahu dulu N-nya ini ada berapa. Gitu kan? 9. Atau pakai rumus yang, kan kita cuma punya 2 rumus tadi. Sama aja sih sebenarnya. Setengah N A tambah UN. Gitu kan ya? Sorry. Setengah N, ya setengah N, atau yang mana? Sn sama dengan setengah N kali 2A tambah N-1 kali. Nah, tapi kita harus tahu nih N-nya berapa gitu kan, jumlah sukunya berapa. Nah, 3 sampai 99 itu jumlah sukunya ada berapa sih? Caranya gimana? Caranya ya tadi, kita kan punya suku UN ya, UN-nya itu kan 99. UN itu kan tadi apa? A tambah N-1 kali B. Hanya 3, N-nya kita nggak tahu, B-nya itu selisihnya 3 kan karena kelipatan 3 dan 9. Berarti apa ini? 3 tambah 3N min 3 sama dengan 99. 3N, nah 3 dikurangi 3 habis sama dengan 99, berarti N-nya adalah 33. Nah, jadi banyaknya sukunya ada 33. Jadi bebas kita mau pakai rumus yang mana, boleh. Kita pakai yang gampang aja, yang N per 2 kali A tambah UN. Berarti N-nya ada 33 ya. Jadi jumlahan 33, apa namanya, suku pertamanya itu ada berapa? 33 dibagi 2 kali A-nya 3, UN-nya 99. Jadi berapa? 33 per 2 kali 102 ya. 102 bagi 2, 33 kali 51. Nah, itu berapa? 33 kali 51, 3, 15, 16. Iya kan? Sorry. Iya benar. 15, 16. Berarti 3, 8, 1683. Jawabannya 1680 adalah jumlahan 33 suku pertama. Ya, atau nanti kalau misalkan ada kesalahan bisa dikoreksi oleh kalian. Nah, itu saja mungkin materi untuk barisan dan deret aritmatik. Nanti ada latihan soalnya. Nah, biasanya dipakainya di dalam soal cerita ya. Nanti kalian tentukan di soal cerita itu mana suku pertamanya, mana bedanya. Kalau misalnya pertanyaannya jumlah barang gitu misalkan, nah berarti apa yang kita cari deretnya gitu ya. Nah, coba nanti kalian kerjakan latihannya. Di sini ada 6 soal, silakan yang bisa boleh dikerjakan. Oke, cukup itu saja dulu materi untuk pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan untuk yang baris dan deret geometri.